Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau mengalami malam yang panjang ketika mata terbuka tetapi hati tertutup? Saat pikiran berputar tentang tagihan yang menumpuk dan janji yang tertunda. Kita duduk sendiri menatap langit kamar yang redup dan bertanya mengapa langkah terasa berat serta napas seolah pendek. Ada lelah yang tidak dapat dijelaskan, ada malu yang tidak sanggup diucapkan, ada hutang yang diam-diam menggerogoti ketenangan. Terkadang hidup berjalan seperti arus deras. Kita bekerja, berlari, mengatur, namun tetap merasa tertinggal. Kita menukar tidur dengan cemas, menukar senyum dengan pura-pura. Tapi benarkah semua ini hanya kebetulan yang pahit, atau sebenarnya ada panggilan halus yang mengajak kita kembali? Apakah kesempitan ini sesungguhnya undangan untuk pulang? Mari kita tenangkan hati. Dengarkan lirih nurani yang selama ini tertutup oleh bising dunia. Ketika manusia menjauh dan janji-janji memudar, Allah tetap dekat. Ia melihat air mata yang jatuh tanpa suara. Ia mengetahui desah napas yang tertahan. Ketika engkau merasa tidak ada yang mengerti, ketahuilah Dia mengerti. Ketika engkau merasa sendirian, ketahuilah Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dalam setiap ujian, ada ruang belajar untuk percaya. Hutang memang bisa membuat punggung tertunduk, namun tidak perlu membuat iman padam. Kita boleh rapuh, tetapi jangan sengaja menjauh. Kita boleh salah, tetapi jangan menunda taubat. Jalan pulang tidak menuntut langkah yang sempurna. Jalan pulang hanya meminta hati yang jujur. Renungkan satu kalimat agung dari Al-Quran. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya. Inilah penopang ketika bahu melemah dan pikiran menyempit. Jika ujian ini sampai padamu, itu karena engkau masih dapat dibimbing. Maka pelan-pelan luruskan niat, rendahkan hati, dan bisikkan doa. Tidak perlu keras, tidak perlu panjang, cukup tulus. Bab ini tidak akan menawarkan resep yang terburu-buru, hanya mengetuk, menenangkan, dan mengajakmu duduk bersama. Tarik napas perlahan. Sadarilah bahwa engkau masih hidup dalam penjagaan. Masih ada pagi untuk mencoba lagi. Masih ada malam untuk bersujud lebih lama. Masih ada Allah yang menanti kepulanganmu dengan rahmat yang tidak habis. Ketika engkau menunduk karena beban, ingatkan dirimu bahwa tanah tempat kening bersujud adalah tempat semua beban diletakkan. Tidak ada luka yang sia-sia bila mengantarmu pada pengakuan yang jujur. Tidak ada kegagalan yang percuma bila menumbuhkan tawakal. Kita tidak dituntut menang seketika. Kita diajak bertahan setahap demi setahap. Mulailah dari hal yang paling dekat. Jaga sholatmu, jujur pada keadaanmu, kurangi keinginan yang menguras hati, dekap ayat-ayat yang menenangkan. Di sanalah pintu awal dibuka. Pernahkah engkau merasa bahwa semua usahamu sia-sia? Engkau bekerja keras, berdoa, berusaha jujur, namun yang datang justru kegagalan demi kegagalan. Hutang yang satu belum selesai, hutang lain muncul. Harapan seakan menjauh, dan hati mulai bertanya pelan, "Ya Allah, apakah Engkau masih mendengarku?"
Padahal di saat paling gelap itulah Allah sedang menata jalan terang. Jatuh bukan berarti dikalahkan, tetapi sedang diajari untuk menengadah. Allah tidak ingin engkau terus bersandar pada manusia, sebab manusia terbatas, sementara Dia Maha tak terbatas. Kadang engkau diizinkan jatuh agar menyadari siapa yang benar-benar menggenggam hidupmu. Ketika engkau kehilangan harta, pekerjaan, atau kepercayaan, mungkin itu bukan bentuk murka. Bisa jadi itu cara Allah menyelamatkanmu dari kesombongan yang tidak kau sadari. Karena seringkali ketika hidup lapang, kita lupa kepada yang memberi kelapangan. Namun saat semua sempit, barulah kita menengadah dan berkata lirih, "Ya Allah, aku tidak mampu." Itulah titik balik, bukan akhir, tapi awal perjalanan. Sebab Allah tidak menolak hamba yang datang dalam kehancuran. Ia justru lebih dekat kepada hati yang hancur karena dunia, selama hati itu masih bergetar mengingatnya. Dalam kejatuhan ada hikmah, dalam kesempitan ada pintu yang terbuka. Tidak semua yang hilang adalah kerugian. Bisa jadi itu ruang agar Allah hadir lebih luas dalam hidupmu. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, dan itu juga baik baginya." Begitulah indahnya iman. Ia menjadikan jatuh tetap bernilai, bahkan luka pun menjadi pahala. Maka jangan buru-buru menilai bahwa engkau sedang gagal. Barangkali engkau sedang disembuhkan dari penyakit hati yang lama berakar. Barangkali Allah ingin menunjukkan bahwa kebahagiaan bukan pada banyaknya angka, tapi pada tenangnya jiwa. Setiap tetes air mata yang jatuh dalam sujudmu tidak pernah sia-sia. Ia adalah saksi bahwa engkau sedang berjuang, bukan menyerah. Jika malam-malam terasa panjang dan dada sesak oleh cemas, jangan lari. Diamlah sejenak. Letakkan semua beban di hadapan sajadahmu. Ucapkan istighfar dengan hati yang jujur. Biarkan air mata membersihkan jalan yang selama ini tertutup. Karena kadang untuk naik ke puncak cahaya, engkau harus terlebih dahulu berjalan dalam gelap. Hidup tidak selalu harus dimengerti. Ada saatnya kita hanya perlu percaya bahwa setiap kesulitan sedang menyiapkan kebaikan. Seperti benih yang ditanam dalam tanah gelap, ia akan tumbuh hanya jika mau menunggu dan bertahan. Jika engkau merasa di titik terendah, tersenyumlah sedikit, karena itulah tanda bahwa engkau sedang berada di tempat terbaik untuk mulai naik. Allah melihatmu, bahkan ketika engkau sendiri pun tak sanggup melihat harapan. Ada saat ketika manusia benar-benar kelelahan, bukan karena kurang tidur, tapi karena terlalu lama menahan duka yang tak terlihat. Hutang menumpuk, rasa bersalah menekan, dan malam-malam terasa begitu panjang. Engkau menatap langit kamar, menghela napas dalam-dalam, lalu air mata itu jatuh tanpa rencana. Suaramu mungkin tak terdengar, tapi hatimu sedang berbicara kepada Tuhanmu. Dalam keheningan seperti itu, sesungguhnya engkau sedang diajak berbicara oleh Allah. Ia memanggil dengan cara yang paling lembut. Kadang bukan lewat suara, tapi lewat kegelisahan yang membuatmu mencari makna.
Ia ingin engkau berhenti sebentar, bukan menyerah, tapi pulang. Pulang lewat sujud, pulang lewat istighfar, pulang lewat tangisan yang engkau sembunyikan. Sujud adalah tempat paling dekat antara hamba dan Robnya. Di sanalah semua topeng dunia gugur. Tidak ada pangkat, tidak ada gelar, tidak ada kebanggaan. Hanya seorang hamba yang mengakui kelemahannya di hadapan Yang Maha Kuasa. Maka jangan malu untuk menangis dalam sujud, karena air mata di sajadah adalah bahasa yang paling dimengerti oleh Allah. Salah seorang sahabat Nabi pernah berkata, "Aku tidak pernah menyesali sujud yang panjang, karena setiap kali aku bersujud, aku merasa seluruh bebanku diambil oleh Allah sedikit demi sedikit." Betapa indahnya kalimat itu, sebab dalam sujud, hati yang hancur menemukan tempatnya. Di situ ada ketenangan yang tak dapat dibeli oleh apapun di dunia. Jika engkau merasa terlalu berat menanggung beban, maka jangan hanya mengadu di hadapan manusia. Hadapkan dirimu kepada Allah di sepertiga malam. Wudu dengan perlahan. Biarkan air itu menyentuh wajahmu dan membersihkan resahmu. Dirikan 2 rakaat dengan hati yang remuk tapi penuh harap. Bacalah istighfar. Sebut nama Allah berulang kali dan biarkan zikir itu menjadi jembatan yang menuntun hatimu kembali kepada ketenangan. Solawat kepada Rasulullah SAW juga menjadi penghibur. Ketika lidahmu lelah berdoa, ucapkan solawat perlahan. Setiap solawat adalah bentuk cinta yang mengundang rahmat. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dalam kalimat itu ada janji yang meneduhkan. Maka ketika hidup terasa sempit, kuncinya bukan lari, tapi sujud. Karena di dalam sujud, kau akan mengerti bahwa yang kau cari selama ini bukan jawaban, melainkan kehadiran Allah dalam hatimu. Jangan terburu-buru menghapus air matamu. Biarkan ia menjadi saksi bahwa engkau masih berjuang, masih ingin diperhatikan oleh Allah, dan masih percaya bahwa rahmat-Nya lebih besar dari dosamu. Dan setiap kali engkau bangun dari sujud, angkat kepala perlahan dan rasakan bebanmu tidak sepenuhnya hilang, tetapi hatimu sudah mulai ringan. Karena disitulah pertolongan itu dimulai. Pernahkah engkau merasa sudah bekerja keras, berdoa setiap hari, namun tetap saja rezeki terasa jauh? Seolah setiap usaha yang dilakukan selalu kandas di ujung jalan. Penghasilan datang, tapi entah kemana perginya. Peluang terbuka, tapi gagal di akhir. Lalu hati bertanya pelan, "Ya Allah, apakah Engkau sedang menjauh dariku?" Sebenarnya bukan Allah yang menjauh, tetapi seringkali hati kitalah yang perlahan menjauh darinya. Kita terlalu sibuk mengejar angka dan lupa mengejar keberkahan. Kita mengukur rezeki dari banyaknya harta, padahal rezeki sejati adalah tenangnya jiwa. Kadang yang tertutup bukan pintu rezeki, tapi pintu hati. Allah telah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Janji ini bukan sekedar kata, tapi kenyataan bagi hati yang berserah. Takwa bukan sekedar takut pada dosa, melainkan percaya sepenuhnya bahwa rezeki datang dari langit, bukan dari manusia. Rezeki bisa terhalang oleh dosa yang tak kita sadari, lisan yang sering mengeluh, hati yang iri, dan langkah yang jauh dari zikir. Maka membersihkan hati adalah cara membuka pintu rezeki. Ketika hati bersih,
Allah akan menurunkan karunia melalui jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Ada kisah seorang ulama salaf yang hidup sangat sederhana. Suatu hari muridnya bertanya, "Guru, bagaimana engkau tetap tenang padahal engkau tidak punya apa-apa?" Sang ulama tersenyum dan menjawab, "Aku punya Allah, dan selama aku memilikinya, aku tidak pernah merasa kekurangan." Jawaban itu sederhana, tapi dalamnya seperti samudra. Kadang Allah menunda rezeki bukan karena Ia pelit, tapi karena Ia ingin kita belajar bersyukur lebih dahulu. Allah ingin mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada jumlah, tapi pada ridho. Dan ridho hanya lahir dari hati yang merasa cukup. Jika engkau ingin rezekimu lapang, mulailah dengan memperbaiki hubungan dengan Allah. Berbanyak istighfar, karena istighfar adalah kunci pembuka langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sedekah juga menjadi jembatan rezeki. Jangan menunggu kaya untuk memberi, karena keberkahan justru lahir dari pemberian yang kecil tapi tulus. Allah tidak melihat besar jumlahnya, melainkan besar niatnya. Sedekah menghapus kesempitan hati dan membuka kelapangan hidup. Ketika rezeki terasa seret, jangan hanya mempercepat langkah dunia, tapi perlahankan langkahmu untuk muhasabah. Tanyakan, apakah engkau benar-benar mengandalkan Allah, atau hanya menyebut namanya di bibir tapi tidak di hati? Rezeki bukan hilang, hanya tertahan. Dan kunci untuk membukanya bukan angka, tapi taubat. Bersihkan hatimu, lembutkan lidahmu dengan zikir, dan yakinkan dirimu bahwa setiap tetes usaha tidak akan sia-sia di sisi Allah. Ketika engkau ikhlas dan bertakwa, dunia tidak lagi menakutkan. Karena engkau tahu, sekalipun pintu dunia tertutup, langit tidak pernah berhenti memberi. Ada saatnya dalam hidup ketika semua usaha sudah dilakukan, semua doa sudah dipanjatkan, tapi keadaan belum juga berubah. Saat itu, yang tersisa hanyalah satu kekuatan: sabar. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tapi terus berjuang tanpa kehilangan harapan. Sabar adalah tanda bahwa engkau masih percaya bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu meski matamu belum melihatnya. Sabar adalah teman setia orang beriman. Ia menenangkan di tengah badai, menuntun di tengah gelap, dan menguatkan di saat dunia terasa berat. Setiap tetes air mata yang menetes karena sabar tidak pernah hilang sia-sia. Di baliknya ada pahala yang terus ditulis, ada jalan yang perlahan terbuka, dan ada kasih Allah yang turun tanpa suara. Setelah sabar, datanglah yakin. Yakin bahwa setiap langkah kecil menuju Allah pasti dilihat dan dihargai. Yakin bahwa setiap sujud, setiap istighfar, dan setiap sedekah tidak akan luput dari perhitungannya. Keyakinan adalah cahaya yang menuntun kita ketika dunia tampak redup. Lalu puncaknya adalah tawakal. Tawakal bukan menyerah pasrah, tapi menyerahkan hasil setelah berjuang sekuat tenaga. Ia seperti burung yang keluar dari sarangnya setiap pagi dengan perut kosong, namun kembali sore hari dengan perut kenyang. Tawakal berarti percaya penuh kepada Allah sambil terus melangkah.
Ia adalah ketenangan di tengah kekacauan, adalah keyakinan di tengah ketidakpastian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi kalian rizki, sebagaimana Ia memberi rizki kepada burung. Pagi hari burung keluar dengan perut kosong dan kembali sore hari dengan perut kenyang." Hadis ini adalah janji dan pelajaran bahwa siapapun yang berserah dengan sungguh-sungguh tidak akan dibiarkan tanpa pertolongan. Maka jika hari ini engkau masih dalam jeratan hutang, masih dalam kesempitan, masih menahan lelah yang tak berujung, jangan putus asa. Pertolongan Allah tidak pernah datang terlambat, hanya datang pada waktu yang paling tepat. Mungkin bukan ketika engkau ingin, tapi ketika engkau siap untuk belajar ikhlas, siap untuk menunduk, siap untuk menerima bahwa segalanya adalah miliknya. Sabar akan menuntunmu untuk bertahan, yakin akan menuntunmu untuk terus berharap, dan tawakal akan menuntunmu untuk damai, bahkan sebelum pertolongan datang. Di sanalah keajaiban mulai terjadi. Dan jika akhirnya Allah mengizinkan hutangmu lunas, rizkimu terbuka, atau jalan hidupmu lapang kembali, jangan lupakan satu hal. Kemenangan sejati bukan ketika masalah selesai, tapi ketika hatimu menemukan Allah di setiap prosesnya. Maka, mari kita tutup perjalanan ini dengan doa. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya dan Maha Penyayang, kami datang kepadamu dengan hati yang lemah, dengan beban yang berat, dengan dosa yang banyak. Ampunilah kami, kuatkan kami, dan lapangkan jalan keluar bagi kami. Jadikan setiap kesulitan ini tangga menuju kedekatan denganmu. Lunaskan hutang kami dengan rizki yang halal dan berkah. Jadikan kami hamba yang sabar, yang yakin, dan yang tawakal sepenuhnya kepadamu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.